Saat ini kami melakukan uji coba metode Haston, yaitu dengan jarak tanam 40 sampai 60 menggunakan jajar 2. Pada saat ini kami uji coba ini sudah memasuki 16 hari setelah tanam. Nah, di sini kami akan melakukan uji coba sampai 3 kali, yaitu yang pertama ini kami dalam menghitungkan spekulasi untuk jarak tanamnya tepatnya. Kemudian dengan spekulasi jarak tanam, berapakah jumlah bibit yang kami akan gunakan nanti, karena dengan semakin jarak tanam semakin dekat, maka bibit yang digunakan maka akan semakin banyak. Kami latar belakang mengapa kami menggunakan metode Haston ini, yaitu ada semacam penemuan kami dalam satu rumput itu ada 100 batang. Nah, sementara di lapangan yang kami temui itu rata-rata itu 1 meter itu hanya 230 batang. Yang menjadi permasalahan di daerah sini yang saya lihat, yaitu yang pertama itu ketika padi di bawah umur 1 bulan, memang anakannya banyak sekali, ya kan? Tetapi setelah panen, penghitungan batangnya itu tidak sama dengan anakan. Nah, asumsi yang pertama yang kami ketahui yaitu asupan makanan, artinya pupuk yang kami gunakan tidak stabil. Tetapi dengan adanya penemuan-penemuan kami, yang kami temukan, bukan penemuan, yang kami temukan adanya 100 batang dalam satu rumput, itulah kami mencoba mencari pemecahan. Sementara yang 100 batang ini dia tidak diperlakukan secara istimewa, tapi hidup secara sama dengan padi-padi lain. Nah, inilah dasar latar belakang kami mengapa pada tahun pertama tanam ini kami menggunakan metode Haston. Jadi metode Haston ini adalah berawal dari Kalimantan, yang menemukan adalah Haston seiring dengan Anthony. Beliau mencoba tanaman ini dengan berharap bahwa hasil yang didapatkan adalah sebanyak yang dia tanam. Kalau rekomendasiannya ada itu bahwa rumpun yang dia tanam kisaran antara 25 sampai 30 rumpun itu nanti hasilnya akan berjumlah yang sama. Nah, untuk wilayah Kalimantan ini sudah pernah diuji coba. Nah, tapi untuk wilayah Bengkulu saya benar-benar sangat bangga dengan petani seperti Pak Bambang dan rekan-rekan, bahwa bagaimana mereka melakukan juga uji coba di lahan sawah mereka, dengan berharap bahwa uji coba ini nantinya apabila berhasil akan menjadi rekomendasian kita juga untuk ke kabupaten-kabupaten lain. Dan hari ini laporan kita melakukan uji coba metode Haston yang memasuki hari ke-38. Nah, di sini sesuai dengan yang kita teliti, yaitu bibit yang ditanam pada waktu itu 30 dan sekarang
rata-rata dari rumput itu 65 untuk yang putih. Tapi yang anak-anaknya nanti masih ada sekitar 5 atau 10 lagi yang tidak dihitung, tapi yang ya. Nah, di sini banyak kami temui kelemahan-kelemahan dalam penerapan uji coba tahap pertama ini. Yang pertama, dalam pebibitan yang di awal itu terlalu cekat, atau kalau bahasa dari itu terlalu kenap. Tapi seharusnya pebibitan itu jarang, karena batang untuk bibit itu belum ideal untuk ditanam. Nah, itu kelemahan yang pertama. Kelemahan kedua, kami pada metode Haston, penerapan metode Haston ini sesuai dengan target kami kemarin, yaitu menentukan jarak tanam. Nah, untuk yang permasalahan ketiga yaitu masalah pemupukan. Pemupukan ini harus diwaspadai, ini memang faktor eksternal. Untuk pemupukan tahap pertama itu sangat mengganggu sekali, karena dari unsur pemerintah atau pihak yang menangani masalah pupuk itu umur 18 hari sampai 20 hari pupuk belum sampai. Jadi seharusnya umur 5 sampai 10 hari itu sudah pemupukan tahap pertama. Selama saya jadi penyuluh di sini, kalau untuk di Kota Bengkulu ini baru Pak Bambang yang melakukan uji coba. Tapi kalau untuk di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara itu sudah pernah, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Boleh dikata RC rasio revenue per costnya itu di bawah 1, jadi tidak direkomendasikan untuk lanjutan. Itu yang di Bengkulu Selatan. Nah, kalau untuk Bengkulu Utara itu juga kurang berhasil, dikatakan kurang berhasil, nggak pernah melakukan ini. Nah, ini saya lihat kalau untuk yang dilakukan di Kota Bengkulu dengan yang dilakukan dicoba oleh Pak Bambang, petani mandiri kita, itu udah sangat-sangat bagus kayak gitu kan. Karena apa? Karena dari umur berapa minggu ini kita udah lihat kan bagaimana pertumbuhannya, dari segi serangan hamanya boleh dikata belum kelihatan kayak gitu kan. Dari segi pertumbuhannya sudah bagus. Nah, itu kan kita harus terus amati. Kelebihannya itu boleh dikata banyak. Yang pertama, penanaman, dari segi penanaman kita menanamkan memang benar-benar rumpun yang sudah matang, yang dalam artian sudah cukup umur, yang tua. Nah, berarti kan karena kan kita tahu sendiri kalau untuk di wilayah Kota Bengkulu contohnya kan itu hama keong emas salah satunya. Nah, kalau untuk hama keong emas itu bisa ditolak dengan metode Haston itu. Karena apa? Batangnya itu kan udah tua. Jadi keong emas itu udah nggak mampu lagi untuk untuk memakan padi yang ditanam oleh metode Haston itu.